PDI Perjuangan menggelar Rapat Kerja Daerah Khusus atau Rakerdasus Pemenangan Pilkada Serentak 2024 PDIP Sumut di Hotel Adi Mulia Medan, Minggu, tanggal 6 Oktober tahun 2024. Acara tersebut dihadiri Edi Rahmayadi dan calon wakilnya Hasan Basri Sagala, calon Bupati Samosir Freddy Situmorang dan wakilnya Andreas Simbolon serta calon Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Utara beserta unsur Ketua DPP PDI Perjuangan dan Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Rapidin Simbolon. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto berbicara sosok calon Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi sebagai spesialis pengganti Mulyono dan keluarga. Namun Mulyono yang dimaksud adalah Jenderal TNI Purnawirawan Mulyono yang kala itu jabatan Pangkostrat digantikan oleh Edi Rahmayadi. Hasto lalu memuji Edi dengan mengatakan Edi adalah prajurit hebat selama bertugas di TNI dan menyebutkan Edi juga sosok pemimpin yang berkarir dari bawah. Hasto secara khusus menyinggung kelestarian lingkungan di sekitar kawasan Danau Toba dan berharap calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir dari PDIP yaitu Freddy Situmorang dan Andreas Simbolon dapat dimenangkan rakyat Samosir sehingga peradaban dan kelestarian lingkungan Danau Toba dapat kembali baik dan mensejahterakan rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sambut salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Bersama Pak Hasto kita pergi ke kota Medan. Sudahlah tentu singgah ke kedai Ucok Durian. Ayah Edi Hasan pasti kita menangkan. Soliditas, loyalitas kami jadi jaminan. Rapat kerja daerah khusus pemenangan Pilkada Serentak 2024 di Sumatera Utara dihadiri dari anggota DPR RI Dapil Sumut dan juga Dapil di luar Sumut. Bahwa Rakerdasus pemenangan Pilkada Serentak 2024 PDI Perjuangan Sumatera Utara mengambil tema dalam satu rampak barisan menangkan Pilkada Serentak 2024 di Sumatera Utara. Komitmen penuh dan sungguh-sungguh dari seluruh komponen partai di Sumatera Utara, baik dari akar rumput partai, anak ranting, PAC, DPC, badan dan sayap partai, dan DPD partai,
serta seluruh anggota DPR RI Dapil Sumut, DPRD Sumut, DPRD dan caleg terpilih dari kabupaten kota dari fraksi PD Perjuangan se-Sumatera Utara. Juga para senior dan kader partai berkomitmen penuh dan bertekad bulat untuk memenangkan Pilkada 2024 di Sumatera Utara, baik untuk calon gubernur, wakil gubernur, dan bupati wali kota, dan wakil bupati serta wakil wali kota yang diusung oleh PDI Perjuangan. Kami menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa untuk memenangkan kontestasi pada Pilkada serentak 2024 di Sumatera Utara tidaklah mudah. Tetapi kami yakin dengan komitmen, kekompakan, soliditas, dan kerja keras, serta militansi dari seluruh komponen partai bersama rakyat Sumatera Utara, kita akan meraih kemenangan pada Pilkada serentak 2024 di Sumatera Utara. Pada kontestasi pemilu presiden dan pemilu legislatif 2024 dengan tantangan dan dinamika yang luar biasa, Sumatera Utara mampu menambah kursi di DPRD Sumut dan DPRD Kabupaten Kota, yaitu dari 19 kursi DPRD Sumut di tahun 2019, pileg di tahun 2024 naik menjadi 21 kursi DPRD Sumut dengan perolehan suara sebanyak 1.180.097 suara. Dan dari 165 kursi DPRD Kabupaten Kota di pemilu 2019 naik menjadi 183 kursi pada pileg 2024, ada kenaikan 18 kursi. Sementara itu, pada pileg 2024, PDI Perjuangan menang di 9 kabupaten kota, yaitu Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Karo, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Batubara, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Tuban. Artinya PDI Perjuangan menempatkan 9 orang kader sebagai ketua DPRD Kabupaten Kota dan menempatkan sebagai pimpinan DPRD Provinsi dan 13 orang kader menjadi pimpinan DPRD Kabupaten Kota, yakni Kabupaten Deli Serdang, Tebing Tinggi, Simalungun, Asahan, Tanjung Balai, Langkat, Tapteng, Samosir, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, Pakpak Barat, Padang Lawas Utara, dan Padang Sidempuan. Dan untuk perolehan suara terbesar yaitu Kabupaten Nias mendapatkan 36% suara. Maka sesuai dengan komitmen kami akan memberikan hadiah mobil Fortuner yang direncanakan diserahkan bulan Oktober karena mobilnya harus inden. Memperoleh 6 kursi dengan perolehan suara sebanyak 1.383.049 suara, yakni Dapil 1 memperoleh 2 kursi atas nama Bapak Dr. Sutiantan dan Profesor Dr. Yasona Lauli. Dapil Sumut 2 memperoleh 2 kursi atas nama Bapak Dr. Siar Sitorus dan Rapidin Simbolon. Dan Dapil Sumut 3 memperoleh 2 kursi atas nama Bob Andika Mamanas Tebu dan Badaraja Menalu. Tentu semua itu yakni pilar struktur partai yang solid dan potensi serta militansi kader yang berada di legislatif dan pilar calon eksekutif akan menjadi sumber energi dan amunisi serta kekuatan sebagai garda terdepan untuk memenangkan kontestasi Pilkada serentak 2024 di Sumatera Utara. Perlu kami sampaikan bahwa setelah kami melakukan pemetaan dan kajian dengan menerima berbagai masukan dari DPC bahwa antara paslon gubernur dan wakil gubernur dengan paslon bupati wakil wali kota
dan wakil bupati, wakil wali kota yang diusung PD Perjuangan tidak seluruhnya linier dalam memberikan dukungan terhadap paslon gubernur dan wakil gubernur yang kita usung. Terkait kondisi dan data serta potensi tersebut, tentu kita butuh strategi khusus untuk pemenangan di wilayah tersebut. Kepada seluruh peserta Rakerdasus, mari kita sing-singkan lengan, tangan, berkomitmen bertekad bulat, bergerak serentak dalam satu rampak barisan, memenangkan kontestasi Pilkada serentak 2024 di Sumatera Utara. Apakah saudara siap memenangkan paslon kita? Merdeka! Berkalang di tanah perkasa, gajah di bumi. Tergigit semut, api bersatu, jumlah jutaan. Jelas Sumut butuh ayah yang mengayomi, bukan menantu yang cuma harap warisan. Perhatian khusus yang diberikan oleh PD Perjuangan di dalam menjaga marwah partai dan disiplin partai serta kehormatan partai agar kedaulatan benar-benar berada di tangan rakyat tanpa intervensi oleh kekuatan politik manapun. PD Perjuangan bertekad untuk menampilkan wajah demokrasi yang sehat, demokrasi yang membangun gagasan bagi kemajuan Sumatera Utara, yang menempatkan pentingnya pendidikan sebagai modal di dalam membangun kemajuan di Sumatera Utara, kegiatan riset dan inovasi, termasuk penggemblengan karakter anak-anak muda di Sumatera Utara, sehingga di bawah kepemimpinan Pak Edi Rahmayadi dengan pengalamannya yang sangat luas sebagai prajurit Sabta Margais sejati, dibantu oleh Pak Hasan Basri Sagala, dapat membangun harapan bagi kemajuan Sumatera Utara. Dengan kehadiran begitu banyak representasi dari DPP partai dan anggota legislatif, maka DPP juga telah menginstruksikan agar kepada seluruh jajaran partai yang berasal dari Sumatera Utara di seluruh wilayah Indonesia untuk dapat bergotong royong dan kemudian berjuang dengan penuh keyakinan memenangkan Pilgub, Wagub dan juga seluruh kepala daerah yang diisi oleh kader-kader PDI Perjuangan. PDI Perjuangan politik itu diisi oleh nilai-nilai moral, etika dan budi pekerti. Kalau partai yang membesarkannya saja ditinggalkan, apalagi rakyat kecil. Nah, sehingga kami percaya di Sumatera Utara dengan tradisi diskusi yang begitu kuat, kecerdasan dan logika yang begitu tinggi, masyarakat akan bisa melihat mana pemimpin jalan pintas, mana pemimpin yang punya komitmen bagi rakyat, bangsa dan negara dan kemajuan di Sumatera Utara ini. Mengantisipasi adanya TMS. Ya, kami konsolidasi. Pak Lauli ditugaskan secara khusus, tadi hadir juga Pak Jotobing, dan kemudian kami sudah menyiapkan sistem untuk menangkal kecurangan TSM. Maka kepada seluruh masyarakat kami juga menghimbau, apabila ada aparatur negara, sumber daya negara yang dikerahkan untuk TSM, maka jangan takut untuk melaporkan. Karena kebenaran di dalam proses demokrasi ini akan menentukan masa depan Sumatera Utara dan masa depan Indonesia. Ada sejumlah pejabat kepala daerah yang kemudian diindikasi kuat untuk memenangkan paslon Pak Bobi. Mungkin seperti apa dengan tanggapan kita, Pak? Ya, kalau kita melihat secara jernih apa yang terjadi pada pemilu 2024, diwarnai praktek-praktek penggunaan kekuasaan negara dan sumber daya negara. Rakyat tidak menginginkan itu. Sekarang ada suatu daya penolakan yang begitu besar, termasuk melalui civil society, untuk menunjukkan agar apa yang terjadi di dalam pemilu yang lalu tidak direplikasi di dalam pilkada. Jadi Pak Edi Rahmayadi dan Pak Hasan Basri Sagala akan menampilkan dirinya menang secara terhormat, menang sebagai seorang ksatria. Jangan mengenang karena menggunakan nama ayahnya. Dari partai-partai setelah melihat reaksi dari rakyat, kini terjadi arus balik.
Jadi pasca upaya-upaya kekuasaan yang saat itu mau menolak keputusan Mahkamah Konstitusi, terjadi demo besar di seluruh wilayah Nusantara. Inilah momentum arus balik. Inilah momentum agar kekuatan rakyat itu tampil menghadapi kekuasaan yang ingin memperpanjang dirinya, termasuk menempatkan orang-orangnya di Pilkada Sumatera Utara ini. Apakah PDIP punya data Pak terkait tentang indikasi akan terjadi TSM di beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara? Ya, ini harus kita kawal bersama-sama. Kita tidak boleh membiarkan kecurangan terjadi dalam cara apapun. Kami memerlukan dukungan dari pers, kami memerlukan keaktifan dari masyarakat. Buktinya, misalnya reaksi ketika ada persoalan terhadap Blok Medan, itu kan begitu kuat. Ini kan kecerdasan dari masyarakat, sehingga jangan abaikan kekuatan rakyat. Pak Edi, Pak Hasan, kemudian PD Perjuangan menyatu dengan kekuatan rakyat ini. Apakah PDIP punya target Pak untuk Pilkada Kabupaten Kota Sumatera Utara, berapa persen yang akan dimenangkan untuk itu? Ya, kami harus senafas. Paling tidak sekarang rakyat di tengah-tengah tekanan kepada PD Perjuangan masih memberikan kepercayaan. Ada 9 kader PD Perjuangan di 9 kabupaten kota yang kami menang. Kemudian ada sekitar 13 yang menjadi wakil di pimpinan dewan. Nah, daerah-daerah tersebut itu menjadi fokus untuk pemenangan. Tetapi di luar itu kami juga bekerja sama dengan partai politik yang lain. Hari ini masih ada DPC yang bahkan dia ketuanya sendiri tapi tak mendukung Edi Rahmayadi, praktik di daerah. Kalau seperti itu akan kita pecat. Ya, partai akan memberikan sanksi pemecatan bagi mereka yang tidak berdisiplin. Pak, ini adalah momentum terakhir. Jadi setelah Rakerdasus ini semua harus tegak lurus, harus satu nafas. Tapi yang jelas kami bergerak karena dukungan rakyat, karena keyakinan. Kami bergerak bukan karena dukungan mertua, aman dan sebagainya. Jadi yang penting adalah dukungan sekarang semakin kuat. Kalau kita melihat survei dari Bapak F. Saifullah menunjukkan sentimen positif terhadap Pak Edi dan Pak Hasan Basir itu jauh lebih besar. Ya, kalau kita lihat dari survei yang kami lakukan, tingkat disukainya Pak Edi Rahmayadi dan Pak Hasan Basri Sagala itu kan sangat tinggi. Apalagi mereka pemimpin yang besar dari bawah. Sehingga orang Medan ini, masyarakat Sumatera Utara ini sangat fair, open mind. Mereka akan menghargai proses. Mereka akan menghargai sosok pemimpin yang berjuang karena kekuatan gemblengan diri, bukan karena gemblengan melalui jalan pintas. Sehingga Pak, khusus dukungan dari Pak Asto untuk Pilkada Samosir khususnya pada kader-kader di sana Pak. Ya, Samosir kan juga sangat penting. Bu Mega itu menaruh perhatian begitu besar terhadap Danau Toba. Bahkan dulu ada ikan porang. Pora-pora ya, ikan pora-pora, maaf. Ada ikan pora-pora, ikan Megawati yang kemudian disampaikan oleh Ibu Mega. Kemudian Ibu Mega prihatin ketika melihat ada pembalakan hutan. Maka Danau Toba harus kita kembalikan sebagai ya di dalam lingkungan, kelestarian lingkungan termasuk ekosistem yang ada di dalamnya. Itulah mengapa kami fokus juga untuk memenangkan Samosir. Danau Toba itu representasi perubahan peradaban dunia. Maka kita harus jaga kelestariannya. Seluruh kader partai harus berjuang. Nah, ini bukan sekedar memenangkan pilkada, tapi kita menyelamatkan lingkungan, menyelamatkan peradaban Indonesia. Pimpinan PD Perjuangan nanti aspek-aspek ekologi itu akan mendapatkan perhatian yang sangat kuat. Pesan untuk Freddy Andreas sebagai calon bupati dari PDIP bila memenangkan pilkada di sana. Semangat, penuh militansi, tinggi turun ke bawah, ketuk pintu-pintu rakyat tanpa pernah mengenal balah. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini ku buktikan, ku yakin kita akan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan.